aplikasi. Rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai e-volt digambarkan seperti pada gambar berikut, terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu PR adalah tegangan pada resistor R, yaitu R kali I, PL tegangan pada induktor L, yaitu L kali DI per dt, PC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C kali integral I dt. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai PR tambah PL tambah PC sama dengan E. Kemudian, kedua ruas diintegralkan terhadap T, maka akan diperoleh R kali DI per dt tambah L kali D per dt dikali DI per dt tambah 1/C integral D per dti dt sama dengan DE per dt. Selanjutnya, dapat diselesaikan atau persamaan ini disederhanakan, maka akan diperoleh persamaan diferensial orde 2-nya L D kuadrat I per dt kuadrat tambah R kali DI per dt tambah 1/CI sama dengan DE per dt. Sedangkan dalam muatan QT, maka dapat dituliskan dari persamaan VR tambah PL tambah PC sama dengan E, dengan mengganti I-nya yaitu dQ per dt, maka akan diperoleh bentuk persamaan diferensial orde 2-nya L kali D kuadrat Q per dt kuadrat tambah R kali dQ per dt tambah 1/C Q sama dengan E. Jadi ada dua model persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian RLC seri, yang tadi dalam variabel I, sedangkan ini dalam variabel Q. Contoh jika sumber baterai E sama dengan E0. Tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri jika diberikan R-nya sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah pada saat T sama dengan 0, arus sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Penyelesaiannya, dari soal dapat ditentukan PD-nya dengan mengganti L sama dengan 0,02, R sama dengan 16, dan C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4, serta E sama dengan 12, maka akan diperoleh persamaan diferensial orde 2-nya dalam variabel Q, yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 800 kali dQ per dt tambah 250.000 kali Q sama dengan 600. Kemudian, bentuk persamaan diferensial tak homogen ini diselesaikan dengan terlebih dahulu menyelesaikan persamaan homogennya dengan mengganti E-nya menjadi 0, lalu menentukan persamaan karakteristiknya, maka akan diperoleh akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu berbentuk bilangan kompleks R12 sama dengan minus 400 plus minus 300I. Dari akar-akar persamaan karakteristik ini, maka akan kita bentuk penyelesaian homogennya, sehingga dengan memakai persamaan homogen untuk akar-akarnya yang bilangan kompleks, sehingga Q homogennya sama dengan E pangkat min 400T kali C1 cos 300T tambah C2 sin 300T. Kemudian menentukan penyelesaian tak homogennya dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, sehingga ditentukan QP sama dengan A, karena E-nya berbentuk konstanta, maka dipilih solusi partikularnya berbentuk konstanta juga. Ditentukan turunan pertama Q sama dengan 0, turunan kedua Q juga sama dengan 0. Lanjutan penyelesaiannya, dengan misalkan QP-nya tadi sama dengan A, langkah berikutnya substitusi QP sama dengan A ke dalam persamaan diferensial orde 2 yang diperoleh dengan mengganti Q sama dengan A, Q aksen sama dengan 0, dan Q double aksen sama dengan 0. Maka diperoleh nilai QP solusi partikularnya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Oleh karena itu, penyelesaian lengkapnya adalah QT sama dengan Q partikular tambah Q homogen.
Nah, di sini masih ada parameter C1 dan C2 yang belum diketahui. Untuk menentukan nilai C1 dan C2, terlebih dahulu tentukan persamaan IT, di mana IT sama dengan turunan Q terhadap T, karena pada soal ditanyakan juga IT-nya. Kemudian, diberlakukan syarat awal di mana saat T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai dari C1 dan C2. Sehingga diperoleh C1 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian disubstitusi juga nilai Q-nya sama dengan 0. Saat T sama dengan 0 akan diperoleh nilai dari C2 sama dengan minus 3,2 kali 10. Sehingga penyelesaian muatan listrik QT dapat dituliskan dengan mengganti C1 dan C2-nya. Selanjutnya IT-nya juga dengan mengganti C1, C2-nya diperoleh demikian. Jika sumber baterai E per dt sama dengan E0 cos omega T. Model persamaan rangkaiannya dapat dinyatakan sebagai berikut dengan mengganti E turunan E per dt-nya adalah E0 cos omega T. Kemudian, untuk penyelesaian homogennya sama seperti penyelesaian sebelumnya dengan mengubah persamaan diferensialnya menjadi persamaan karakteristik dan mencari akar-akar persamaan karakteristiknya, kemudian membentuk penyelesaian homogennya. Sedangkan untuk penyelesaian tak homogennya, yaitu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka bentuk solusinya adalah partikular, yakni dengan memisalkan IP sama dengan K cos omega T tambah M sin omega T. Ditentukan turunan pertamanya dan kemudian turunan keduanya. Kemudian langkah berikutnya, substitusi I partikulernya, turunan pertamanya dan turunan keduanya ke bentuk PD, maka akan diperoleh nanti solusi tak homogennya seperti ini. Contoh, suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm, dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan suatu baterai dengan E sama dengan 100 sin 3T. Pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Penyelesaiannya, misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka akan diperoleh persamaannya dengan mengganti L-nya 2, R-nya 16, dan C-nya adalah 0,02, lalu E-nya adalah 100 sin 3T, akan diperoleh persamaannya seperti ini. Atau dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kemudian persamaan itu diselesaikan terhadap syarat Q sama dengan 0, turunan Q sama dengan 0, dan pada T sama dengan 0, sehingga akan diperoleh muatannya seperti ini, kemudian arusnya akan seperti ini.